topik saya tentang retinopati diabetika, konsep terkini dan manajemennya. Ini outline presentasi saya. Jadi untuk pendahuluan, ini sekarang situasi tentang retinopati diabetika ini tidak lepas dari situasi tentang diabetes yang terjadi di dunia, ya terutama. Nah, kita fokus ke Asia Tenggara ya, di mana kita tinggal di Indonesia ini. Ya, ini diproyeksikan di tahun 2014 dulu ya, itu orang dengan diabetes itu hanya 8,3%. Tapi kemudian 20 tahun kemudian itu diproyeksikan naik menjadi 10,1%. Nah, mengenai retinopati diabetika ini ada beberapa studi ya di seluruh dunia ya. Dan rata-rata retinopati diabetika itu ada antara 20% sampai sekitar 56% ya pada penderita diabetes mellitus ya. Memang ada studi yang menyebutkan yang mencantumkan sight threatening maupun vision threatening, tapi hanya ada juga studi yang hanya mencantumkan retinopati diabetika ada apa tidak. Nah, kemudian ini juga kita lihat bahwa di Jogja sendiri mungkin Dr. Bayu dan teman-teman sudah melakukan riset retinopati diabetik di Indonesia, khususnya di Jogja. Ini ditemukan bahwa retinopati diabetika itu prevalensinya adalah 43,1%. Ya. Dan yang sudah mengancam penglihatan atau vision threatening diabetic retinopati itu ada 26,3%. Artinya di sini satu dari dua orang diabetes mellitus itu ada retinopati diabetik ya. Dan yang sudah berat atau terancam penglihatannya itu 1 dari 4 orang ya. Kalau bahasa mudahnya seperti itu. Nah, klasifikasi retinopati diabetik ada non-proliferasi diabetik retinopati ya. Dulu namanya adalah background diabetic retinopati ya, tapi sekarang sudah tidak dipakai lagi. Sekarang menyebutnya adalah non-proliferative diabetic retinopati. Jadi kalau pada NPDR ini intinya adalah ada perubahan pada mikrovaskular ya, tetapi perubahan ini hanya terbatas di dalam retina ya. Dan karakteristiknya adalah adanya mikroaneurisma, kemudian ada perdarahan dot dan blot, ada eksudat, ada dilatasi dan bidding ya. Bidding itu jadi permukaannya itu tidak rata ya, jadi pembuluh darahnya. Kemudian ada intraretinal microvascular abnormality, ada cotton wall spot. Cotton wall spot ini adalah infark dari selaput saraf ya. Dan juga kalau misalnya dilakukan angiografi atau dengan pemeriksaan OCT angiografi itu bisa ditemukan capillary non-perfusion ya. Kita kenal NPDR itu ada mild, moderate, dan severe ya. Dengan ciri-ciri kalau misalnya pada mild itu hanya ada mikroaneurisma saja. Tapi kalau moderate itu lebih dari mikroaneurisma ya, tetapi kurang dari yang non proliferatif NPDR yang berat ya. Nah, sedangkan NPDR yang berat ini menganut aturan 421 ya. Jadi 4 kuadran, ada perdarahan intraretina, lalu ada venous bleeding di 2 kuadran, atau ada 1 irma di 1 kuadran atau lebih ya. Jadi 421-nya tuh ini. Nah, ini kalau kita lihat di gambar yang sebelah kanan, ini contoh mikroaneurisma ya. Jadi mikroaneurisma ini adalah kapiler yang istilahnya pembuluh darahnya dindingnya ballooning ya, benjol ya. Jadi tapi ini belum pecah pembuluh darahnya ya. Nanti kalau sudah mikroaneurisma ini pecah menjadi perdarahan dot atau blot ya. Ini adalah contoh hard exudat ya, yang berwarna kuning. Kemudian klasifikasi yang kedua adalah proliferatif diabetic retinopati atau PDR. Ya. Ini adalah NPDR yang berat ya, tetapi ditambah dengan adanya pertumbuhan neovaskularisasi. Ya, karakteristiknya ini ada contohnya adalah neovaskular diskus ya, seperti pada gambar ya. Kita lihat di atas diskus opticus ada tumbuh neovaskular. Kemudian ada neovaskular elsewhere ya. Kita lihat di sini neovaskular yang ada di retina ya. Sini. Kemudian kita juga melihat adanya perdarahan vitreus ya, yang di sini diwakili oleh perdarahan preretina di sini ya. Kemudian ada jaringan fibrovaskular. Kalau kita perhatikan di sekitar diskus opticus ada jaringan fibrovaskular. Nah, kemudian kalau misalnya neovaskular ini tumbuh berkembang di segmen anterior ya, di iris, bisa menjadi neovaskular iris. Dan kalau misalnya kita perhatikan dengan pemeriksaan gonioskopi ada neovaskular di angle ya. Ini hati-hati, ini sudah terancam menjadi
glaukoma neovaskular. Kemudian kita juga mengenal adanya istilah diabetic macular edema atau DME. Ya, ini adalah pembengkakan dari retina pusat, ya, retina tengah, ya. Tetapi kalau DME ini adalah istilah sekarang karena kita menggunakan alat periksa yaitu OCT. Ya, jadi DME ini ada pemeriksaan klasifikasi berdasarkan OCT. Ya. Nah, ada dua klasifikasi dari DME. Yang pertama adalah yang central involved, ya. Jadi bagian tengah makulanya, ya, atau foveanya itu bengkak, ya, terjadi edema atau penebalan. Ya. Tetapi juga ada juga DME yang non central involved, ya. Jadi bagian makulanya yang bengkak itu tapi di luar dari 1 mm dari pusat fovea, ya. Jadi di luar fovea. Nah, tapi kita juga mengenal adanya CSME, ya. Mungkin adik-adik familiar dengan CSME juga, ya. Ini singkatan dari clinically significant macular edema. Ya, jadi CSME ini adalah kriteria edema makula, ya, yang diajukan oleh ETDRS, ya. Ini sudah cukup lama, tahun 91, ya. Jadi ini sebelum era OCT, ya, CSME itu. Nah, kriterianya ada 3, yaitu yang pertama semua edema retina di dalam 500 mikron dari pusat fovea, ya. Jadi misalnya ini pusat fovea, nah ini kalau ada edema di dalam yang ada dalam wilayah 500 mikron, ini termasuk CSME, ya. Atau kriteria yang kedua, apabila ada head exudat di dalam 500 mikron dari pusat fovea. Jadi ada head exudat dari yang lokasinya di dalam 500 mikron dari pusat fovea, ya, dan juga berhubungan dengan penebalan retina di sekitarnya. Lalu kriteria ketiga yaitu adanya edema makula, ya, edema retina, maaf, yang lokasinya ada di dalam satu diskus optikus, ya, dari pusat fovea, ya. Dan diameter dari edema retina ini juga lebih dari satu diskus diameter. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan visus turun pada retinopati diabetik? Yaitu yang pertama adalah adanya kebocoran dari vaskular, ya, atau kapiler, yang terutama kalau terjadi edema makula diabetik, ya. Atau yang kedua terjadi penyumbatan kapiler, ya, yang nantinya akan terjadi iskemia pada makula, ya. Atau yang ketiga ini adalah sequel dari terjadinya iskemia dari retina, yaitu bisa terjadi retinal neovascularisasi, bisa terjadi perdarahan vitreus, adanya ablasi traksional, ya, atau mungkin sudah terjadi neovaskular glaukoma. Nah, sehingga kemudian untuk pemeriksaan pada pasien retinopati diabetik ini meliputi dari anamnesis, ya, kita harus tahu bagaimana riwayat pengobatannya, sejak kapan, ya, apakah terkontrol atau tidak, ya. Kemudian mungkin riwayat pemeriksaan laboratoriumnya bagaimana, seperti itu. Lalu tajam penglihatan untuk data dasar dan untuk follow up-nya, ya. Kemudian pemeriksaan slit lamp untuk melihat apakah ada kelainan pada segmen anterior, ya, misalnya pada irisnya, apakah ada neovaskular atau tidak. Kemudian lensanya keruh apa tidak, mungkin sudah ada kataraknya juga, ya. Kemudian pemeriksaan fundus, ya, untuk memeriksa retina dan vitreus, dan juga pemeriksaan tekanan bola mata. Nah, ini pemeriksaan yang mungkin rutin sudah kita lakukan, ya. Yang pertama ini adalah pemeriksaan biomikroskopi, ya, dengan menggunakan slit lamp, kemudian dengan lensa condensing 78 atau 90 dioptri, ya. Kemudian pemeriksaan bisa juga dengan lensa kontak, ya. Ini biasanya dilakukan dengan lensa laser, ya. Tetapi ini mungkin settingnya bisa juga dengan slit lamp sebetulnya, ya, tidak harus hanya untuk laser saja, tetapi bisa untuk kita pakai dengan menggunakan slit lamp biasa, ya. Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan dengan indirect ophthalmoscopy, ya, dengan condensing lensnya bisa 20 dioptri. Nah, kemudian ada pemeriksaan lain yaitu fotofundus, ya. Jadi fotofundus ini pada screening retinopati diabetik ini memiliki sensitivitas dan spesifitas yang lebih baik dibandingkan pemeriksaan ophthalmoscopy, ya. Ya, kenapa? Karena kalau kita melakukan fotofundus, ya, itu kita bisa melakukan pemeriksaan dengan lebih detail, ya, vaskularnya bisa kita teliti satu persatu, kemudian kita zoom in, zoom out, ya. Kita bisa lihat perifernya dengan lebih jelas, dengan lebih seksama, dan bisa kita diskusikan antara sejawat, ya. Sehingga kenapa di sini foto fundus ini memiliki kelebihan dibandingkan menggunakan ophthalmoscope
biasa untuk mendeteksi retinopati diabetik. Ya, ini kita tahu kalau jadi zaman dulu itu memang dilakukan fotofundus ya, dan gold standarnya adalah Sevenfield ETDRS ya. ETDRS ini singkatan dari Early Treatment Diabetic Retinopathy Study ya. Jadi mereka memotret 7 area dari ETDRS ya, dari retina ya, dari makula, kemudian area nasal, temporal ya, supranasal, supratemporal, inferonasal, inferotemporal ya. Dan ini harus 7 foto ya. Nah, tetapi kalau misalnya zaman sekarang ini, nah, kamera foto kita sudah lebih lebar lagi ya. Jadi sudah lebih luas, jadi sekali potret 7 area ETDRS ini sudah masuk. Apalagi kalau yang lebih baru lagi ya, yang ultra wide fundus fotografi ini bisa sampai 200 derajat. 200 derajat itu berarti ekuator lewat ya. Jadi sampai bagian anterior dari retina. Ya. Ini lebih luas lagi untuk melihat retina. Padahal cuma sekali foto ya. Nah, kemudian kalau pemeriksaan tambahannya yang lain adalah OCT ya, optical coherence tomography. Nah, ini menghasilkan gambar retina ya yang sangat baik secara potong lintang ya, terutama untuk menilai edema makula dan juga untuk mendapatkan informasi mengenai struktur dari vitreoretina itu sendiri ya. Ini contohnya pada gambar yang di atas, ini contoh edema makula ya. Kita bisa melihat adanya cairan subretina, lalu cairan intraretina ya di gambar yang atas ini. Kemudian gambar yang bawah ini kita bisa melihat adanya neovaskularisasi pada retina ya, yang kebetulan bisa ter-scan pada pemeriksaan OCT. Kemudian gambar yang kiri bawah ini kita lihat adanya traksi pada retina ya. Jadi retinanya tampak terangkat. Nah, ini bisa dinilai dari OCT. Kemudian pemeriksaan tambahan yang lain yaitu OCT angiografi ya. Kita sudah ada di Sarjito ya, OCT angiografi. Jadi prinsipnya dia mendeteksi gerakan dari sel darah, kemudian oleh komputer dia di-generate menjadi sebuah gambaran pembuluh darah ya. Jadi seperti disintesis lah menjadi gambaran pembuluh darah. Padahal dia tidak menilai pembuluh darah itu sendiri, tapi menilai dari gerakan dari sel darah. Nah, kelebihan dari OCT angiografi ini kita bisa menilai pembuluh darah ya beberapa lapisan ya. Jadi nanti kalau di OCT angiografi ini nanti adik-adik bisa memilih mau di lapisannya superficial atau lapisan yang di tengah atau lapisan pembuluh darah yang lebih bawah yang ingin kita tampilkan ya. Sehingga di sini memungkinkan kita bisa mempelajari retinopati diabetik atau struktur pembuluh darah secara umum di retina lebih baik lagi ya. Jadi kita bisa menganalisis lebih baik lagi. Nah, dengan OCT angiografi ini kita juga bisa menilai aliran darah retina, sehingga kita bisa nilai ada beberapa retina yang tampaknya sudah mengalami kerusakan ya pembuluh darahnya. Sehingga di sekitar pembuluh darah yang rusak itu terjadi area yang non perfusi ya. Jadi di sini di bagian perifer kita lihat ada area-area yang berwarna lebih gelap, ini adalah area yang non perfusi ya. Di mana di sini aliran darahnya terganggu ya. Kemudian pada area fovea khususnya ya, kita juga bisa menilai adanya iskemia atau tidak di makula ya, di fovea. Nah, kita bisa menilai yang namanya foveal avascular zone ya. Jadi pada orang normal itu foveal avascular zone-nya atau daerah yang gelap itu kecil. Kemudian pada pasien-pasien yang PDR terutama ya, itu foveal avascular zone-nya biasanya sudah agak melebar ya. Otomatis di sini menggambarkan area fovea terjadi iskemia ya. Walaupun mungkin tidak tampak kelainan pada fotofundus, tapi bisa juga visusnya itu turun ya. Atau pemeriksaan oftalmoskopi kok kayaknya makulanya baik ya, tapi kok visusnya jelek ya. Kalau kita lakukan OCT angiografi, kita bisa ketahui etiologinya. Oh, ternyata ada foveal vascular zone-nya yang melebar ya, terjadi iskemia pada makula. Baik, kemudian ini yang lain yaitu angiografi ya, terutama dengan fluorescence angiografi. Ya, di sini menggunakan sodium fluoresen 10% sejumlah 5 cc ya, yang disuntikkan secara bolus di vena kubiti ya, kemudian dalam waktu 10 atau 15 detik kemudian difoto ya. Biasanya sudah sampai fluoresensnya sudah sampai di bagian koroid ya, mengisi koroid kemudian mengisi pembuluh darah retina. Nah, dengan angiografi fluoresens ini kita bisa menilai
pembuluh darah, ya, seperti halnya OCT angiografi tadi, ya, kita bisa memotret aliran darah yang ada ya di retina, dan di sini kelebihannya dia bisa menilai kebocoran dari vaskular, ya. Contohnya pada gambar yang paling kiri ini adalah kebocoran yang diakibatkan oleh neovaskular, ya. Kemudian yang tengah ini kita bisa melihat adanya gambaran neovaskular pada diskus optikus, ya, dan ujung-ujungnya ini tampak adanya kebocoran dari neovaskular tersebut, ya. Kemudian ada bercak-bercak hitam, ya, ini daerah-daerah yang non perfusi atau ini bekas laser sebetulnya, ya. Kemudian di gambar yang kanan ini adalah contoh NPDR, ya, di mana kita bisa melihat daerah-daerah yang sudah non perfusi, kemudian banyak sekali bintik-bintik mikroaneurisma, ya. Jadi titik-titik putih yang tersebar di seluruh retina ini, ya, ini adalah aneurisma, ya. Kemudian yang lain adalah USG, ya, yaitu base scan USG. Ini biasanya kita gunakan untuk pasien-pasien dengan kekurangan media refrakta, contohnya pada perdarahan vitreous atau mungkin ada katarak di situ. Ya, di sini USG berperan untuk menilai apakah ada ablasi retina, ya, adanya perdarahan vitreous maupun adanya posterior vitreous detachment. Nah, kemudian untuk treatment strateginya, ya, terutama adalah pengobatan secara sistemiknya, ya, baik dari hipertensi maupun dari diabetesnya itu sendiri, ya. Ini disokong dari penelitian DCCT maupun UKPDS, ya. Nanti adik-adik cari sendiri, ya, DCCT apa, UKPDS apa. Kemudian untuk juga penting kita melakukan screening retinopati diabetik secara dini, ya. Terutama pada tipe 1 ini dalam 5 tahun harus sudah dilakukan screening, ya. Setelah onset dalam 5 tahun harus dilakukan screening. Kemudian kalau tipe 2 ini kapanpun setelah tegak diagnosis diabetes mellitus. Kemudian pada orang yang gestasional, ya, yang pada orang hamil, ya, dengan diabetes mellitus, nah ini harus dilakukan pemeriksaan pada sejak trimester awal. Nah, kemudian apabila di situ ada retinopati diabetika, ya, kemudian pertanyaan berikutnya adalah terapi apa yang paling baik untuk pasien tersebut, ya. Kita tahu ada 3 modalitas terapi untuk retinopati diabetik, ya. Yang pertama adalah laser fotokoagulasi, kemudian yang kedua adalah injeksi intravitreal baik anti VEGF maupun steroid, kemudian yang terakhir adalah vitrektomi. Nah, di sini standar untuk terapi retinopati diabetik adalah PRP, ya, panretinal fotokoagulasi. Ya, ini indikasinya berdasarkan penelitian dari ETDRS adalah untuk NPDR yang severe dan yang PDR, ya, di mana lasernya ini dilakukan lebih dari 1.200 tembakan dengan micro size-nya adalah spot size-nya adalah 500 mikrometer. Kemudian jaraknya itu ternyata kalau selama ini kita tahu adalah 1 spot size, ya. Ternyata kalau ETDRS ini adalah setengah spot size, ya, setengah burn width-nya, ya. Jadi deket-deket, ya, sejas lasernya ini. Nah, ini mekanismenya adalah yang pertama adalah mengurangi konsumsi oksigen, ya, di mana ini terjadi karena laser itu adalah kita rusak seluruh retinanya. Jadi retina yang iskemik itu kita rusak sehingga retina yang rusak itu tidak minta lagi VEGF, ya, tidak minta lagi oksigen, ya. Dengan tidak minta lagi oksigen maka VEGF-nya tidak akan meningkat, ya. Kemudian yang kedua, laser ini juga akan meningkatkan difusi oksigen ke retina, ya, yaitu dengan adanya scar laser, ya, ini akan menjadi seperti jalan tol untuk difusi oksigen dari koroid ke retina. Tetapi di sini PRP ini ada efek sampingnya, ya. Yang pertama itu adalah edema makula, terutama pada awal setelah dilakukan laser fotokoagulasi, ya. Biasanya terjadi sampai 3 bulan pertama edemnya itu. Kemudian secara jangka panjang, ya, dia akan menyebabkan menyebabkan konstriksi dari lapang pandang, ya. Kemudian pasien-pasien yang dilakukan laser, ya, jelas karena kita merusak area perifer retina, ya, sehingga dia akan terganggu penglihatan di tempat yang gelap atau redup, ya. Karena kita tahu bagian retina perifer itu kan banyak sel batang, ya, yang dimana sel batang ini lebih sensitif untuk menerima cahaya, ya, di tempat yang redup. Kemudian dia juga bisa mengurangi tajam penglihatan secara jangka panjangnya, ya. Ini biasanya efek samping dari edema makulanya. Nah, strategi yang kedua selain laser yaitu dilakukan injeksi anti VEGF.
Nah, injeksi anti-VEGF ini ya berdasarkan patogenesis dari baik itu edema retina atau edema makula dan juga PDR ya. Itu karena terjadi peningkatan VEGF ya. Jadi VEGF yang meningkat di dalam bola mata ya, terutama di vitreous dan di retina ya. Ini VEGF ini akan ditangkap oleh anti VEGF ya. Jadi seperti kompetisi. Jadi sebelum VEGF itu menempel pada reseptor VEGF yang ada di pembuluh darah, ya. Nah, VEGF yang bebas ini ditangkapi oleh anti VEGF. Nah, ini nanti ada berbagai macam agen anti VEGF, ya, dengan mekanisme cara menangkap VEGF yang berterbangan di dalam vitreous itu dengan cara yang bermacam-macam. Kemudian untuk studinya ada macam-macam ya, yang untuk treatment DME ini ya. Ada protokol I, protokol T, kemudian protokol Write and Rise, sebenarnya masih ada banyak protokol yang lain atau penelitian yang lain. Kemudian anti VEGF ini juga di dalam protokol S, ya, ini juga nanti menjadi alternatif selain laser untuk terapi pada PDR. Ini kalau kita lihat agen anti VEGF yang sudah berada di pasaran, ya, ini ada bevacizumab atau Avastin, ya, unlicensed atau off label karena memang indikasi utamanya adalah untuk kanker usus ya, colon cancer. Kemudian yang aflibercept, ranibizumab dan brolucizumab ini adalah untuk memang didesain untuk mata ya. Kita lihat di sini memang bentuknya bermacam-macam ya, dengan peranan dan fungsi masing-masing ya, caranya untuk menangkap anti VEGF ini, menangkap VEGF ini ya. Dengan berat molekulnya pun bermacam-macam. Nah, tentang penelitian anti VEGF ini ya, yang pertama adalah protokol I ya. Protokol I ini adalah untuk mengobati edema makula ya dengan ranibizumab ya, dibandingkan dengan laser maupun triamcinolone acetonide ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, semua pasien yang DME ya, yang dilakukan injeksi anti VEGF dengan ranibizumab ini memberikan tajam penglihatan lebih baik ya dibandingkan yang dilakukan tidak diberikan apa-apa atau sham ya, yang kemudian dilakukan laser maupun yang diberikan injeksi triamcinolone ya. Jadi yang ranibizumab ini atau anggap saja ini anti VEGF ya, dia memberikan efek lebih baik dibandingkan yang tidak dilakukan terapi apa-apa maupun diberikan triamcinolone ya. Tapi di sini ada penelitiannya menggunakan ranibizumab. Kemudian protokol T ya. Ya, jadi protokol T dari penelitian DRCR-NET ya. Jadi ini membandingkan efektivitas dari aflibercept, bevacizumab dan ranibizumab untuk DME ya. Hasilnya mereka setara ya, 3 agen ini setara ya. Mereka semua memberikan peningkatan visus ya. Dan peningkatan visus ini tidak signifikan. Ya, maksudnya tidak berbeda bermakna maksud saya. Tapi signifikan memperbaiki tajam penglihatan. Tetapi setelah dilakukan subanalisis lebih lanjut ya, untuk kasus-kasus dengan DME dengan visus yang buruk ya. Yang buruk ini definisinya adalah visusnya kurang dari 20/50 ya. Aflibercept lebih unggul dibandingkan bevacizumab maupun ranibizumab ya. Jadi kalau misalnya visusnya jelek sekali, aflibercept ini lebih baik. Tetapi kalau visusnya lebih baik daripada 20/50, yang 3 agen ini memiliki efektivitas yang sama. Kemudian penelitian DRCR-NET yang lain yaitu protokol S, yaitu dia membandingkan ranibizumab versus PRP, laser PRP untuk kasus PDR ya. Ini maaf ternyata gambarnya saya hilang ini. Jadi intinya di sini ada PDR ya. Kemudian dilakukan injeksi ranibizumab dibandingkan dengan laser PRP. Nah, hasilnya bagaimana ya? Nah, hasilnya adalah ternyata dengan memberikan injeksi ranibizumab ya setiap bulan ya, itu ternyata hasilnya sama baiknya atau tidak inferior atau tidak lebih buruk dibandingkan dilakukan laser saja ya. Nah, yang dilakukan injeksi ranibizumab ini ternyata dia juga visusnya lebih baik dibandingkan kalau diberikan laser ya, karena dengan memberikan ranibizumab selain dia mencegah atau meregresi dari neovaskular, ternyata ranibizumab juga meregresi dari edema makula sehingga visusnya menjadi lebih baik ya. Dan ternyata pada grup yang ranibizumab ini dia bisa mencegah
dilakukannya vitrektomi ya dibandingkan yang PRP saja ya. Jadi ranibizumab ini yang dilakukan vitrektomi ternyata lebih sedikit dibandingkan yang dilakukan PRP. Nah, kemudian penelitian yang berikutnya adalah Wright and Rice ya. Jadi ini adalah membandingkan ranibizumab dibandingkan dengan sham ya atau pura-pura ya untuk edema makula ya. Ternyata hasilnya penelitian Wright and Rice ini ranibizumab ini memberikan perbaikan visus yang signifikan lebih baik dibandingkan yang tidak diberikan anti-VEGF atau ranibizumab ya, yang sham. Dan kemudian setelah 2 tahun ya yang sham ini kemudian diberikan ranibizumab ya. Jadi kalau ini ranibizumab diberikan tiap bulan terus sampai 2 tahun dan berlanjut sampai 3 tahun ya. Kemudian kalau yang sham ini diberikan tidak diberikan anti-VEGF ya, hanya sham saja. Kemudian baru dilakukan injeksi anti-VEGF atau ranibizumab ini setelah 2 tahun sampai 3 tahun. Nah, ternyata yang diberikan anti-VEGF terus sejak awal ya, itu visusnya lebih baik. Tetapi yang tidak diberikan anti-VEGF walaupun kemudian diberikan anti-VEGF setelah 2 tahun ya, itu ternyata visusnya tidak meningkat lebih baik dibandingkan kalau diberikan ranibizumab sejak awal ya. Nah, begitu pula di sini kalau kita lihat edema makulanya ya, edema makulanya diberikan ranibizumab ya, signifikan berkurang ya dibandingkan yang tidak diberikan anti-VEGF. Ya, walaupun nanti di akhir-akhir ini memang edema makulanya sama-sama berkurang ya, tetapi ya itu kembali ke visusnya tidak lebih baik dibandingkan kalau misalnya diberikan anti-VEGF sejak awal. Nah, kemudian terapi yang berikutnya adalah vitrektomi. Ini indikasinya adalah apabila vitreous tidak menjernih spontan dalam 1-6 bulan. Ini berdasarkan penelitian dari diabetic retinopathy vitrectomy study. Ya. Kemudian indikasi yang kedua adalah apabila adanya ablasi traksional atau TFD yang melibatkan makula atau hampir atau mengancam kena makula. Ya. Kemudian apabila ada perdarahan vitreous, ya, walaupun sudah dilakukan PRP maksimal. Kemudian juga apabila adanya perdarahan premakula, ya, yang menutupi makula berarti ini. Ya. Kemudian juga apabila terjadi glaukoma yang kita curiga ini terjadinya karena adanya sel darah yang melayang di vitreous kemudian migrasi ke COA ya yang menutup trabekulum ya sehingga terjadi glaukoma. Nah, ini diabetic maksudnya DRVS ya, itu bukan DVRS ya. Diabetic retinopathy vitrectomy study. Jadi dia membandingkan vitrectomy yang early ya. Early itu 1-6 bulan perdarahan vitreous dibandingkan yang late ya. Misalnya perdarahan vitreous sudah 1 tahun baru dilakukan vitrectomy. Ya. Ternyata hasilnya adalah pada tipe 1 diabetes mellitus ada keuntungan untuk dilakukan early vitrectomy. Tetapi pada DM tipe 2 ini tidak ada keuntungan yang lebih antara melakukan early maupun yang late vitrectomy. Tetapi pada PDR yang berat, misalnya pada sudah ada traksional detachment ya, atau perdarahan vitreous yang nutup makula yang berat ya, ini early vitrectomy ini memiliki keuntungan dibandingkan yang late vitrectomy. Ya, sebagai kesimpulan ya, sudah jelas bahwa anti-VEGF ini memang memberikan keuntungan untuk edema makula, tetapi di sini untuk terapi retinopati diabetik secara umum karena bentuknya bermacam-macam dengan karakteristiknya bermacam-macam, maka dibutuhkan treatment secara personalized ya atau disesuaikan dari kondisi dari pasien itu sendiri. Mungkin itu aja presentasi saya. Terima kasih.